Manusia adalah makhluk yang paling membingungkan. Dia mengorbankan kesehatannya hanya demi uang, kemudian dia mengorbankan uangnya demi kesehatan. Lalu dia sangat khawatir dengan masa depannya sampai dia tidak menikmati masa kini. Akhirnya dia tidak hidup di masa depan ataupun di masa kini. Dia hidup seakan-akan tidak akan mati. Dan dia mati tanpa benar-benar menikmati apa itu hidup. Tingkatkan kesehatan Anda dan keluarga dengan gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Abimanyu Wahyu Widaya, pria yang akrab dipanggil Abah ini, mungkin sudah tak asing bagi Anda. Ia kerap tampil di layar kaca untuk memberikan pandangannya sebagai pakar telematika. Kini Abah sudah berusia 61 tahun dan ia ingin membagikan pengalamannya dalam menghadapi penyakit. Tepatnya sejak usia 30-an tahun, Abah mulai mengetahui tekanan darahnya tinggi. Bahkan saat itu tensinya sudah mencapai 180/150. Dan dampak dari tekanan darah yang tinggi itu, ia sampai mengalami retinopati hipertensi. Ini merupakan kondisi rusaknya retina mata akibat hipertensi. Akibatnya, penglihatan jadi terganggu, seperti buram dan tampak abu-abu. Dan kemudian divonis pada saat itu adalah harus dilaser. Saya kemudian mesti menetralkan dulu tensinya. Tensi tertinggi itu yang kalau pernah memeriksa 180/150. Tapi pernah juga kalau ngecek pakai alat yang digital, tensinya itu pernah dibilang sampai 200. Itu bawahnya itu kalau nggak salah 120-an. Penyakit yang lain saya pernah mengalami juga ya, kalau asam urat tinggi pernah ya yang seringnya. Tetapi kalau gula darah alhamdulillah selalu terkontrol. Lantas bagaimana kabarnya sekarang? Dan apa saja yang dilakukannya untuk bisa kembali sehat? Saksikan selengkapnya hanya di Go Healthy. Hai pemirsa, berjumpa lagi di Go Healthy bersama saya, Ronald Surapraja. Saya ditemani oleh dua sahabat saya, dua praktisi kesehatan, ada Mas Boyke dan juga ada Mas Yohanes. Kami akan memberikan kepada Anda solusi cara tepat untuk hidup yang sehat. Oke, pemirsa, apapun profesi Anda, apakah Anda seorang ahli forensik, pengacara, notaris, guru, pakar telematika, apapun itulah, ya. Berapapun usia Anda, kesehatan tetap harus menjadi fokus yang utama. Kenapa? Karena tanpa kesehatan, semua usaha, upaya, kerja keras, pencapaian bisa hilang begitu saja. Ya, jadi jangan biarkan hipertensi, diabetes, atau penyakit apapun merampas hidup Anda. Ya, cegah sekarang juga sebelum semuanya terlambat. Bersama saya ada Pak Abimanyu Wahyu Hidayat yang akrab dipanggil Abah. Abah, apa kabar? Baik, Kang Ronald. Ketemu Abah sekarang di sini. Tapi ngobrolnya soal kesehatan ya, Bas. Jangan kasus ya. Jangan kasus. Abah ini sibuk banget kayaknya ya, pakar telematika. Emang kenapa suka dengan dunia IT, Bah? Kodarullahnya ke sana ya, dari dulu bidangnya komputer, terus coba-coba aja, saya seneng ngobrol ngulik-ngulik aja. Ngulik-ngulik. Jadi berapa tahun mendalami dunia telematika, Bah? Alhamdulillah baru sekitar 30-an tahun ya, 30 dari 84. Dari 84, tahun 84? Iya. Ya. Terus Abah juga adalah seorang software developer. Iya. Bikin software apa sih, Bah? Udah banyak SMS gateway, distribution monitoring, sales account management, HRD lah, juga ada penggajian, absensi, CCTV. Dan masih jalan? Perusahaan masih jalan? Masih jalan. Jadi kesibukannya apa aja nih selain ngurus bisnis? Apalagi hobinya apa sih? Hobinya panahan. Terus juga ngelatih panahan juga. Melatih juga? Ih, keren banget. Nah, biasanya kan Abah ngasih solusi ke masyarakat. Tapi kalau di sini kita yang kasih solusi buat Abah ya. Karena punya hipertensi. Ya mungkin karena hidupnya ngurusin kasus orang lain. Tensinya ikutan naik. Dan saya nggak tahu apakah dalam memanah hipertensi bisa bikin masalah. Feeling saya sih bisa. Karena mungkin ada hubungannya dengan
gangguan penglihatan. Oh, tensi bisa kemana-mana pemirsa. Ya, kita mulai ya. Tensi tinggi ya. Iya. Sejak kapan tahu tensi tinggi? Sejak diperiksa dokter dan divonis itu tahun 30-an. Usia sekarang udah 61, alhamdulillah. Berarti udah 30 tahun Abah tahu punya hipertensi. Berarti seumuran menjadi pakar telematika tuh kayak hipertensinya dan ya. itu juga di pekerjaan komputer pada saat itu. Jadi fokusnya di vonisnya itu karena kerjaan komputer. Bisa sampai 24 jam. Dan buka-buka rahasia orang lain sih. Bukan kerjaan komputer itu kan di waktu itu di ini belum baca kasus. Oh, belum kasus dulu Pak ya. Usernya ada 600 orang, IT-nya cuma saya sendiri. Oh, kuala. Yang bikin codingnya. Tapi kalau rusak cuma saya bisa betulin, yang punyanya sendiri nggak bisa developernya karena codingnya udah diubah. Udah di rumah. Tapi konsekuensinya bentar-bentar di kontak, bentar-bentar di bahasa orang ada masalah, ada ini itu. Nah itu stres naik tuh. Akhirnya tensi pun naik terus sampai rekor paling tinggi pernah berapa Abah? 180, 150. Ya Allah. Ketahuannya karena mata buram, waktu itu penglihatan yang mulai ngaco. Kenapa nih? Pas waktu itu keadaannya bagi saya sih anggap biasa-biasa aja. Udah kena hipertensi kan, akhirnya manusiawi ya saya ngerasa kok mesti minum obat terus. Dilepas. Gitu, iya. Orang tua ada yang hipertensi? Ada dari ibu. Dari ibu. Dari ibu ada hipertensi. Kemudian kan hipertensi itu nggak ujug-ujug. Iya. Pastinya kebiasaan hidupnya gimana? Merokok nggak? Aduh merokok, wah Mas Boy gimana? Iya merokok waktu itu. Jadi pemirsa mesti tahu jadi tiba-tiba 180 tuh enggak. Pasti ada pola makan. Yang pasti saya paling rutinnya ya goreng. Nggak dijaga artinya ya. Kenapa? Makannya nggak dijaga ya. Dijaga, nggak boleh dikasih orang lain. Saya jaga. Jadi kalau ada yang mau minta nggak saya kasih. Tidur berantakan. Tidur. Pernah masih bisa nggak tidur 2 hari berturut-turut dari situ. Masalahnya belum selesai, jadi saya kerjain masalah pagi, namanya hotel gitu kan. Orang shift malam datang, dia punya masalah baru ya. Saya bantuin lagi, gini-gini, sampai pagi lagi. Kalau kita lihat dari hipertensinya kan ada pengantalan darah, gangguan pembuluh darah. Pastinya juga aliran darah ke sini, kemana-mana juga kurang. Ada. Nah itu biasanya kalau udah sarafnya kena, ya nyeri dimanapun gitu. Kamu lagi sholat, Mas Boy. Jadi kalau lagi sholat, gitu pas lagi sujud, kan sujud harusnya malah menikmati ya itu ya paling Itu indah paling banget, paling nyaman. Ini apa yang Di ujung kakinya kerjit gitu loh. Tapi saya fokus kepada keluhan dulu pada saat Abah itu mengalami gangguan penglihatan. Nah, itu kan pada saat itu tensi Abah juga tinggi ya, sempat di 180. Iya. Nah, kalau kita ngomongin tentang tensi tinggi, itu dampaknya kemana-mana. Salah satunya dampak pada penglihatan di mana terjadi retinopati hipertensi. Tetapi tidak hanya itu, bisa terjadi serangan jantung, bisa terjadi stroke, bisa terjadi gagal ginjal, bisa terjadi gangguan fungsi dari organ-organ vital di dalam tubuh. Dan juga bisa terjadi gangguan pada pembuluh darah perifer, di mana ujung-ujung jari, tangan ataupun kaki itu bisa kebas atau mengalami nyeri yang Abah alami. Dan ini perlu Abah dan pemirsa pahami bahwa tensi itu harus segera dikendalikan. Tidak bisa tinggi terus tanpa ada pengobatan yang dilakukan. Dan ini Abah tensinya masih tinggi, Bah. Karena sebelum melakukan pengambilan gambar, kita sudah lakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan tensi Abah itu di 173 per 98. Sedangkan nilai normal adalah 120 per 80. Asam uratnya 7,7. Pada laki-laki harus di bawah 7. Ingat, asam urat itu tidak hanya nyeri pada sendi saja, tetapi bisa memicu terjadinya serangan jantung. Jadi bukan hanya tensi, asam urat pun harus dikendalikan karena ada dua faktor yang Abah harus kendalikan nih faktor pemicunya supaya komplikasi tidak terjadi pada Abah. Nah makanya kita kasih solusi kepada Abah nih, Mas Boyke, Mas Yu, supaya si tensi dan si asam uratnya nggak bikin masalah. Ya. Jadi pemirsa, saya senang ya datang tamu Abah ini ya. Artinya di usia di atas 60 itu masih feel fit and great. Fit bukan great, tapi ternyata masih ada yang menghantui, yaitu tensi yang tinggi dan asam urat yang tinggi. Dan ini tentunya berkaitan dengan kondisi darah. Kan udah minum obat juga padahal ya. Minum obat. Tuh kan, kadang-kadang kita perlu tambahkan yang namanya selain tadi pola hidup sehat, bantu yaitu dengan
teknologi. Wow. Namanya apa tuh yang dipakai sama Apa Kang tuh? Ronald? Wow. Namanya teknologi laser. Wih. Kenapa sih mesti pakai teknologi laser? Karena pemirsa, Abah, teknologi laser tuh teknologi yang memang dikhususkan untuk darah dan pembuluh darah. Ketika kita nyalakan, itu dia akan membuat darah kental itu menjadi lancar alirannya. Jadi seperti ini nih, darah Abah ini dengan tensi tinggi ini karena jantungnya kuat, harus memompa sampai 170-an. Nah, karena darah ini cenderung untuk menggumpal pada orang perokok, pada orang-orang yang makin menua, hormon testosteronnya turun, di atas 60 kan sudah mulai turun, dia menggumpal. Nah, ketika teknologi laser ini dinyalakan, nih Abah ya lihat, dia itu akan menguraikan yang namanya gumpalan darah. Akibatnya apa? Aliran darah menjadi lancar. Di samping itu juga pembuluh darah yang kaku, itu juga bisa menjadi lebih elastis. Akibatnya apa? Tekanan darahnya nanti bisa lebih terkontrol. Jadi pemirsa, yuk lengkapi pola hidup Anda dengan menggunakan teknologi laser. Oke? Ya, teknologi laser ini akan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Dan juga dapat meningkatkan kesehatan jantung, sekitar jantung, dan paru-paru. Karena pada saat dipakai di pergelangan tangan kiri, selain lasernya akan menyinari pembuluh darah, juga akan menstimulasi titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan ini. Fungsi dari titik akupuntur ini adalah untuk kesehatan jantung, sekitar jantung, dan paru-paru. Selain itu, teknologi laser juga dapat mengendalikan tekanan darah. Caranya bagaimana? Yaitu menstimulasi nitrik oxide yang tadinya turun akibat usia bertambah, pola hidup tidak sehat, paparan radikal bebas. Ini ditingkatkan sehingga nitrik oxide-nya meningkat di dalam tubuh yang menyebabkan aliran darah menjadi lancar. Pembuluh darah akan lebih lebar dan lebih fleksibel sehingga tekanan darahnya terkendali. Nah, selain nanti Abah dan pemirsa menggunakan yang di pergelangan tangan, juga digunakan intranasal karena ini adalah satu kesatuan, tidak terpisahkan. Dengan menggunakan intranasal dapat membantu pemulihan sakit kepala, migrain, vertigo, sinusitis, dapat mencegah demensia atau kepikunan, dapat membantu pemulihan pasca stroke dan mencegah stroke berulang. Karena dengan intranasal nanti pembuluh darah yang ada di area kepala terkhusus di otak dibantu dilancarkan dan dilebarkan. Sehingga fungsi organ yang ada di area kepala dapat berfungsi dengan baik. Jadi pemirsa dan Abah, kini saatnya Anda take action dengan menggunakan teknologi laser untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Karena kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup Anda. Oke. Jadi untuk Abah ya, Bapak Abimanyu Wahyu Widayat dengan segudang aktivitasnya dan juga Anda pemirsa Go Healthy ya. Ingat, AccuLaser nih adalah pilihan tepat untuk kesehatan Anda dan keluarga. Ini sebagai upaya pencegahan penyakit dan membantu mengendalikan angka hipertensi, juga diabetes, kolesterol dan asam urat yang tinggi. Harapannya Abah dan juga Anda para pemirsa bisa tercegah dari komplikasi ya. Tidak ada yang menyenangkan pemirsa, apakah itu stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan masih banyak komplikasi lainnya. AccuLaser ini dari Gogomol, alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Manfaatnya sudah banyak dirasakan, ya, dan sekarang waktunya Anda untuk merasakannya. Jadi silahkan konsultasikan kondisi kesehatan Anda ke nomor yang ada di layar TV. Ya, hubungi sekarang juga, atau boleh Anda foto dulu, catat dulu silahkan, tapi pastikan nomornya sudah sesuai. Dan pastikan juga produk yang Anda dapatkan resmi dan bergaransi. Ya, itu hanya bisa Anda dapatkan di Gogomol. Ingat pemirsa, Gogomol tidak membuka cabang di tempat lain, jadi waspada jika ada promo yang mengatasnamakan Gogomol. Atau boleh Anda kunjungi langsung kafe showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Jadi pemirsa, jaga kesehatan, jangan sampai Anda punya hipertensi. Ya, gunakan AccuLaser. Atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat hidup sehat. Yo! Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan
berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Akulaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Q&A setiap minggu jam 9 malam. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kita lanjutkan Go Healthy dan sekarang saatnya untuk bicara fakta. Hati-hati nih, silakan dibaca nih. Kerusakan syaraf dan pembuluh darah bisa berdampak ke organ vital. Wow, bisa tolong dibantu dijelaskan Mas Yohanes? Nah, kalau kita berbicara tentang kerusakan saraf dan pembuluh darah, ini kaitannya dengan penyakit kronis, tensi tinggi, kolesterol tinggi, gula darah tinggi, asam urat tinggi. Nah, pada kasus hipertensi itu ada satu kondisi disebut hipertensi maligna, di mana tensinya itu lebih dari 180/110 disertai dengan adanya kerusakan dari organ di dalam tubuh kita. Nah, hipertensi maligna ini adalah suatu kondisi gawat darurat, harus diatasi segera. Karena ketika terjadi kondisi ini, maka akan terjadi kerusakan pada pembuluh darah dan bisa berujung pada kerusakan pada saraf. Ditambah lagi ketika Anda mengalami diabetes, kombo, hipertensi menyebabkan kerusakan pembuluh darah dan saraf, diabetes juga meningkatkan resiko kerusakan pembuluh darah dan saraf. Kerusakan pembuluh darah yang pertama itu akan terjadi pada pembuluh darah yang kecil. Nah, organ vital yang pembuluh darahnya kecil itu adalah mata. Kemudian organ reproduksi itu akan berdampak pertama kali. Dan pada kasus hipertensi itu akan terjadi retinopati hipertensi. Kemudian ketika pembuluh darah kecil sudah rusak, itu akan nyambung ke pembuluh darah besar lainnya. Bisa terjadi serangan jantung, bisa terjadi stroke, bisa terjadi gagal ginjal. Terlebih ketika nilai hasil pemeriksaan Anda itu tinggi-tinggi. Gula darahnya tinggi, kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi yang menyebabkan darah menjadi kental. Ketika pembuluh darah rusak, darah kental menyebabkan peningkatan terjadinya trombus atau sumbatan pada pembuluh darah. Jadi hati-hati pemirsa dengan hasil pemeriksaan Anda. Kontrol dengan cermat dan tepat tensinya, kolesterolnya, gula darahnya, asam uratnya dengan pola hidup sehat dan tambahkan teknologi laser untuk membantu menstabilkan hasil pemeriksaan Anda yang tinggi tersebut. Nah, sebetulnya paling Abah khawatirkan apa sih dengan tensi tinggi ini? Ya tentu jangan sampai kejadian yang dulu akhirnya kemudian terkena retinopati hipertensi lagi itu, wah benar-benar nggak ngerti ngeri banget ya. Pertama dia di situ. Yang kedua adalah ya kalau ada komplikasi dan kemudian penyakit-penyakit yang lainnya. Ini kan yang digunakan oleh saya ini kan sebuah teknologi. Abah juga orang yang akrab dengan teknologi ya. Nah, ini terkait dengan teknologi laser ada yang mau ditanyakan nggak, Bah? Ya di sini teknologi laser tadi saya pengen mau clear lagi seberapa banyak memakainya, karena kalau di saya kan karena kalau kita memanah disitu nggak boleh ada apa-apa yang nongol. Satu. Kemudian efeknya apa nih dalam kegiatan sehari-hari? Berapa lama biasanya efeknya akhirnya mulai bisa efektif gitu. Ya. Mas Yo. Jadi saya jawab satu-satu ya. Untuk teknologi laser ini nanti digunakan sehari 2 kali. Pada pagi atau siang hari dan malam hari. Pada pagi hari ketika nanti Abah dan pemirsa menggunakan, itu akan ditingkatkan serotonin, di mana serotonin ini adalah hormon waspada.
Jadi ketika serotonin meningkat di dalam tubuh, energinya meningkat, moodnya lebih stabil, aliran darahnya menjadi lancar. Dan pada malam hari itu akan distimulasi melatonin, di mana melatonin adalah hormon tidur yang dapat menyebabkan seseorang masuk ke dalam tidur yang berkualitas. Itu yang pertama. Kemudian untuk hasil, metabolisme orang kan berbeda-beda. Ya, jadi untuk waktunya itu tidak bisa dipastikan seberapa lama. Intinya adalah gunakan teknologi laser secara rutin. Karena ini adalah alat kesehatan portable, bisa dibawa kemana-mana, dan bisa digunakan satu keluarga. Baik ayah, ibu, anak, seperti itu. Abah kan masih kena mana? Masih kena kerja. Pengen kan bangun seger kan? Pengen bisa manah dengan nah, teknologi laser itu dia bisa membuat energi kita bertambah. Caranya gimana? Caranya tuh itu namanya mitochondria ya. Ada yang namanya pusat energi kita tuh di dalam sel, inti sel namanya tuh mitochondria ya. Ketika sinar laser itu dinyalain, dia akan nembus sampai ke pembuluh darah. Nah, sampai pembuluh darah itu kemudian dia akan membuat itu yang namanya gula. Tadi kan asam urat tinggi tuh. Asam urat, kemudian trigliserid, kolesterol diubah menjadi energi di dapur energi. Sehingga setelah menggunakan teknologi laser itu tenaga kita bertambah. Ya, tapi kadar asam urat, kadar kolesterol, kadar gulanya turun. Jadi yang muter-muter di dalam tubuh kita itu diubah menjadi tenaga. Nih, buat yang pengen tetap aktif ya, dalam di atas 50, di atas 60 ya, seperti Abah ya, yang masih tetap punya hobi memanah, kayak naik gunung, kayak berenang, kayak jalan. Yuk, kita jaga pola hidup kita. Kita tetap check up untuk tahu darah kita kental, karena darah kita ini nggak bisa ketahuan kalau kental di mana hanya dengan pemeriksaan dokter kan. Nah, dan tambahkanlah teknologi yang memang dikhususkan untuk darah dan pembuluh darah, yaitu teknologi laser. Ya, jadi Abah jangan hanya fokus pada tensi, tetapi asam urat juga harus dikendalikan. Karena tadi sudah sempat saya singgung bahwa asam urat itu tidak hanya pada sendi saja. Ketika asam urat itu meningkat, itu kan ada di dalam pembuluh darah. Di dalam pembuluh darah ini, asam urat akan menyebabkan peradangan pada pembuluh darah. Nah, peradangan pada pembuluh darah ini mengakibatkan mudahnya terjadi sumbatan atau plak-plak pada pembuluh darah tadi. Nah, apabila pembuluh darah yang kena adalah pembuluh darah jantung, maka kerja jantung itu akan lebih berat dan suplai darah ke jantung itu menjadi terhambat. Yang menyebabkan sel-sel jantung itu mengalami kematian. Nah, kematian sel jantung ini yang disebut sebagai serangan jantung. Jadi perlu dipahami bahwa komplikasi ini kan bisa terjadi ketika faktor pemicunya seperti tensi, kolesterol, gula darah, asam urat tidak terkendali. Nah, ini harus dikendalikan dengan cara pola hidup sehat, kontrol rutin ke dokter, ikuti saran dari dokter, dan gunakan teknologi laser untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Bah, gimana menurut Abah program Go Healthy ini, Bah, tentang literasi kesehatan, Bah? Menarik, karena ini kan bicara soal teknologi ya. Saya selalu senang sama teknologi. Cuma tadi ya kalau nanti apalagi udah usia gini pengennya bukan pengennya, seringnya kejadiannya akhirnya rada lalai-lalai. Tapi kalau mengingat bahwa tadi diingatkan sama Mas Boy, Mas Yo, dan Kang Ronald bahwa kalau untuk hidup sehat ya kita apalagi masa 61 tahun itu bukan muda. Tapi sudah ajang gitu, udah ada sudah mulai senja. Masa sih senja-senjanya jadi sakit ya, pasti pengen untuk hidup lebih sehat. Diterapkan nih kayak gini insya Allah. Oke, jadi Abah sudah siap untuk melaksanakan pola hidup sehat ya, Bah ya? Insya Allah. Mungkin berat di awal, tapi bisa, karena kita nggak bisa menjokikan pola hidup sehat ke orang lain, tapi kita yang dapat manfaatnya nggak bisa. Harus kita yang melaksanakan. Dan yang terakhir, apakah Abah siap untuk mengupayakan menggunakan teknologi laser? Insya Allah saya siap, dan kemudian ingin mencoba sih. Oke, Abah. Kisah dari Abah ini bukan hanya membuka wawasan, tapi juga harus menjadi pembelajaran buat hidup kita.
Ya, buat semua yang menyaksikan, kita ambil yang baik-baiknya, yang salahnya kita jadikan sebagai pelajaran. Nah, Aqualaser nih pemirsa, seperti yang saya gunakan, ini adalah pilihan tepat untuk upaya pencegahan penyakit dan bisa membantu mengendalikan angka hipertensi, juga asam urat yang tinggi ya, juga gula darah dan kolesterol. Harapannya bisa mencegah dari komplikasi yang serius. Ya, apakah itu stroke, serangan jantung, gagal ginjal, atau komplikasi lainnya. Ingat ya pemirsa, produk Aqualaser atau dokter laser yang resmi, asli, bermanfaat dan bergaransi itu hanya bisa Anda dapatkan di Gogomall. Dan Gogomall ini adalah satu-satunya distributor resmi dokter laser dan Aqualaser selama lebih dari 10 tahun. Nah ini hebat nih pemirsa nih, Gogomall sudah tersertifikasi ISO 9001 dengan pelayanan berskala internasional. Dan juga sudah mendapatkan penghargaan Super Brand sebagai bentuk kepercayaan konsumen di Indonesia terhadap Gogomall. Ingat, Gogomall tidak membuka cabang di tempat lain, jadi waspada jika ada promo yang mengatasnamakan Gogomall ya. Atau boleh juga Anda bisa mendapatkan produk Aqualaser dengan cara mengunjungi cafe showroom Gogomall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Pemirsa, usia memang tidak bisa kita prediksi, tapi usia panjang bisa kita rencanakan. Tapi kita harus berperan aktif dalam merencanakan masa depan kita dengan membuat pilihan-pilihan bijak hari ini. Fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, seperti gaya hidup, pola makan, istirahat yang cukup, dan penggunaan dokter laser ataupun Aqualaser. Jadi pemirsa silahkan konsultasikan kesehatan Anda sekarang juga, karena ada loh solusi untuk kesehatan Anda dan keluarga. Hubungi nomor yang ada di layar TV ya. Terima kasih telah menyaksikan Go Healthy hari ini dan sampai jumpa di episode berikutnya. Jaga kesehatan yuk, semangat hidup sehat! Ya. Yang paling sering terasa adalah sulit tidur, dan yang berikut adalah asam urat saya suka biasanya naik, dan yang ketiga adalah darah rendah itu ya. Mungkin karena kurang tidur tadi berpengaruh sehingga berkunang-kunang. Angka tertinggi asam urat saya 9 itu ya, pernah. Nah sekarang alhamdulillah 6,3 sampai dengan 6,8 biasanya. Yang paling signifikan saya rasakan adalah kualitas tidur saya semakin baik. Dulu cuma 4 jam, sekarang bisa sampai 6 jam, bahkan bisa lebih gitu ya. Nah, karena kualitas tidur saya bagus, deep sleep saya bagus, itu memberi dampak terhadap produktivitas kerja saya di kantor. Saya bisa lebih banyak bisa menghasilkan pikiran dalam bentuk gagasan, buku, dan sebagainya. Saya bisa kerja tanpa ngantuk sampai dengan malam hari bahkan. Terima kasih untuk Aqualaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.